Nama saya tuh Alvina Jesiana Kasiopea, umur saya 26 tahun. Jadi keluhannya itu kalau dari diagnosa dokter sih osteoartritis. Jadi pelumas sendinya habis, tapi ada luka di dalam. Jadi sebenarnya kalau orang tuh kalau biasanya orang osteoartritis aja, tapi nggak ada luka. Tapi kalau kebetulan kalau saya ada luka di dalam. Dan dokter bilangnya itu kista dari ronsenannya itu. Gitu. Itu kerasa sakitnya itu bulan Agustus 2014. Dia itu udah sakitnya itu awal-awalnya sih sakitnya bukan sakit yang langsung hebat sakit, tapi dia kayak posisi tertentu dia ada kejutan gitu. Jadi kayak posisi tertentu kayak ditusuk jarum. Jadi kayak ada tusukan jarum gitu. Jadi kita kadang kaget dalam posisi tertentu, oh kok sakit ya gitu. Kayak gitu sih rasanya. Tapi setelah kalau misalkan jalan masih bisa dipakai, hanya aja posisi tertentu aja yang kerasa sakitnya. Saat itu Agustus belum periksa, masih saya pikirnya itu kayaknya sakit biasa aja, ntar juga sembuh gitu, kayak kita mungkin agak lino dikit gitu kan, nanti juga sembuh. Akhirnya karena saya ngerasa ini udah nggak nyaman, November 2014 periksa ke dokter. Waktu periksa ke dokter, ronsenannya masih bagus, untuk posisi tulangnya semua masih bagus, dokter periksa itu. Jadi akhirnya dokter bilang mungkin ini ototnya kurang nutrisi, dikasihlah obat otot untuk ototnya itu, nutrisi untuk ototnya itu, sama salep salep untuk fisioterapi, dan disarankan untuk fisioterapi. Diminum obatnya sampai habis, fisioterapi juga jalan gitu ya, tapi lama kelamaan malah makin nggak bisa jalan, malah makin saya jadi jalannya juga makin kayak makin sakit gitu, untuk dipakai jalan sampai pincang gitu, maksudnya sampai nahannya cuma satu kaki aja gitu. Jadi dia udah nggak bisa pakai sepatu tinggi pun, udah nggak bisa, ibaratnya seperti itu gitu. Terus kayak gitu Januari saya masih kerasa sakit hebat juga Januari, tapi karena mikirnya otot bukan mikirnya tulang, karena posisinya tulang masih bagus waktu ronsen, akhirnya dipijit, tapi memang dia mijitnya tidak pada pusat sakit, dipijitnya dari telapak kaki, dipijitnya di telapak kaki itu. Memang sehari 2 hari agak lumayan sakitnya hilang, tapi besoknya lagi dia sakit lagi, dipakai jalan aktivitas lagi dia masih sakit lagi. Bulan itu awal Januari 2015 kan, bulan Mei 2015 saya tuh udah gak nyaman tuh, jalan gak bisa, duduk pun sakit. Jadi posisi duduk gini pun dia sakit banget, hebat sakitnya. Dikasih, apalagi kalau dipakai jalan gitu. Akhirnya diperiksa, dibawa lagi ke rumah sakit Boromius di sana. Di ronsen tulangnya tuh udah, si tulang pinggul sama tulang bonggol itu udah nempel. Akhirnya dokter bilang ini disebutnya osteoartritis gitu. Tapi ada luka, jadi ada gumpalan darahnya juga di situ. Jadi dokter menyarankan untuk dioperasi sih. Sebelumnya sih keluarga bilang pengen tahu dulu emang harus dioperasi itu seperti apa operasinya gitu. Ternyata waktu konsultasi sama dokter katanya kalau misalkan ini tulangnya terlihat rusak, si tekstur tulangnya rusak, dia harus diganti sama plat. Jadi dipotong tulang bonggolnya, tulang pinggulnya juga dikerik gitu, jadi diganti sama platinum gitu. Cuman karena berpikir, keluarga itu masih berpikir umur saya masih segini masih bisa tumbuh lah ya, pertumbuhan tulangnya masih bisa, dan bukan karena tabrakan juga gitu. Jadi rusaknya bukan rusak yang retak atau gimana, mungkin karena gesekan aja sih dia jadi rusak gitu kan. Nah begitu pas mau akhirnya kita cek lab dulu, cek hasil lab segala macam, karena pengen tahu ini dari mana dulu asalnya gitu kan, si dokter itu. Biasanya ini dari rematik, asma, terus kayak gitu soda, minuman bersoda. Kalau misalkan rematik sama asma sih aku nggak punya, tapi kalau misalkan soda, kayaknya kita suka minum soda tapi nggak tahu kadarnya seperti apa gitu ya. Mungkin buat badan tubuh saya mungkin itu terlalu banyak, jadi akhirnya kena lah gitu. Jadi gitu
Dari hasil lab semua dicek nggak ada hasilnya. Akhirnya dokter bilang ini mungkin turunan genetik, dia bilang kayak gitu. Tapi ya kalau turunan genetik dari mana juga nggak tahu, sebelah mana, mungkin dari yang dulu-dulu juga. Akhirnya mau operasi belum bisa karena ada luka. Waktu itu mau ambil tindakan operasi kan, cuman ada luka nih, si lukanya harus kering dulu. Dikasihlah obat dokter, sama dokternya tuh kasih obat antibiotik, obat radang, segala macam obat, sampai obat paru-paru pun saya dikasih gitu. Nah, makan konsumsi obat dokter memang sakitnya hilang untuk beberapa jam. Itu hanya menahan rasa sakit aja, nggak bikin sembuh sih memang kata dokter. Tapi si radangnya juga nggak hilang, malah semakin gede. Dia tuh makin meluas gitu. Asalnya kan cuma di daerah sini aja, dia tuh jadi meluas gitu si radangnya itu. Dia gitu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Selama kan pakai obat dokter itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Apa namanya? Drop aja badannya, makin drop selama pakai obat dokter. Akhirnya setelah itu berapa bulan ya, saya sampai dengan bulan September berhenti pakai obat dokter, nggak pakai obat dokter dulu gitu kan. Terus berhenti dulu juga ke dokter karena shock. Kalau ke dokter bawaannya shock, dia kayak periksa ke dokter tetap aja jawabannya seperti itu, nggak ada solusi yang lain gitu. Jadi solusinya tetap harus operasi, operasi dan operasi. Terus dikasih obat aja, tiap ketemu sama dokter dikasih obat, cuman obat penahan rasa sakit, nggak ada obat yang buat nyembuhin atau apa. Kalau bengkaknya itu dia pas bulan September itu dia mulai besar. Si obat radang itu, si radangnya bukannya jadi kering kan, dokter kalau misalkan dokter bilang ini radangnya harus kering dulu baru dia bisa dioperasi. Akhirnya dikasih obat radang, dikasih antibiotik, semua diminum, tapi radangnya nggak hilang gitu, masih tetap aja ada dan malah tambah besar. Jadi si posisi pinggang sampai sini itu besar, ibaratnya kayak bengkak lah ya, tapi ke bawahnya kecil. Jadi kaki saya yang ini tuh kecil, si paha itu di sini kecil tapi di sini bengkak besar banget. Terus kayak gitu apa namanya tapi belum tahu bahwa itu tuh cairan atau bentuknya tuh daging atau otot gitu. Jadi belum dokternya juga belum tahu pasti gitu kan. Nah dari situ saya berhenti untuk ke dokter. Jadi bulan September udah membengkak, bulan Oktober itu saya masih ya adalah yang suka ngobatin, kayak masih cari-cari uang untuk ngobatin juga sih, masih cari-cari gitu. Akhirnya pas ada yang bantu-bantu di rumah, baru banget bantu-bantu di rumah, terus dia tanya sakitnya apa kenapa. Akhirnya dia cerita, udah cobain aja, suruh kesini katanya gitu, disuruh datanglah ke Soundik, disuruh datang ke sini, cobain dulu sih kesini pertamanya ya, apa namanya, ikhtiar lah itu namanya juga ikhtiar, mau dicobain segala, intinya sakit ini saya udah nyobain segala macam gitu ya. Akhirnya di sini udah dicobain, di sini kan kebetulan juga dekat dari rumah, nggak jauh, jadi dirutinin lah ke sini. Alhamdulillah dari situ memang ada perubahan. Yang satu saya ada perubahan itu pas setelah 2 minggu saya kesini, karena saya di atas benjolannya itu, dia turun ke bawah. Dari situ saya udah mulai ngerasa loh kok berubah gitu, ada perubahan. Jadi apa namanya, biasanya dulu berobat sama sih, ada berobat kayak alternatif juga, tapi dia nggak ada perubahan, posisinya tetap di situ aja gitu, dan sakit masih tetap sakit gitu. Waktu kesini 2 minggu, kan seminggu 2 kali tuh, 2 minggu, 2 minggu tuh ada perubahan, dia turun ke bawah. Jadi yang asalnya dia di atas jadi turun ke bawah. Kenapa saya tahu turun ke bawah? Karena tulang pinggang ini bisa saya pegang. Saya nggak bisa saya pegang, tulang si pinggul ini tuh saya nggak bisa saya pegang. Udah gitu, udahlah saya jalanin aja di sini gitu. Berobat di sini aja terus. Bulan itu bulan November, awal bulan November. Terus berobat di sini, bulan Desember tuh dia ke bawah, makin ke bawah. Tapi besar memang. Jadi kayak yang dipindahin gitu. Jadi memang besar banget, bentuknya tuh kayak apa namanya, tumor sih, kelihatannya seperti tumor gitu, tapi dia tuh nggak kelihatan merah kayak daging, tapi dia tuh bening, malah mengkilat kayak porselen. Jadi papa saya bilang sih mungkin ini isinya air ya, cairan gitu, bukan daging gitu. Tapi eh, dulunya awal-awalnya kan mikirnya ini kayaknya otot atau daging atau apa, takutnya kan jadi tumor gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat
papa saya bilang ini kayaknya bukan daging, ini kayaknya cairan di dalamnya, soalnya kulit kamunya nggak merah gitu kan, ya kulit kamunya mengkilat, terus apa namanya, nggak keras gitu, maksudnya agak-agak ini deh gitu. Pas terus masih tetap berobat di AA bulan Januari kemarin, ada kayak bentukan tumpukan nanah gitu, tapi dia belum keluar. Jadi dia besar di sini, tapi di sini ada tumpukan nanah. Terus saya tanya sih sama ini bakal keluar atau gimana gitu. Terus bilang kalau misalkan memang keluar, nanti keluarin aja katanya gitu kan. Udahnya pakai alkohol, bilang kayak gitu. Itu hari Kamis saya kesini, hari Sabtunya dia keluar semua. Dia keluar, memang awalnya sih cuman keluar dikit-dikit, tapi waktu saya bersihin itu pakai airnya dari AA, dibersihkan memang dipakai mandi juga sama dibalur dari air dari AA gitu. Saya bersihin pakai airnya AA, si apa bentuk nanah kentalnya itu keangkat kan dia. Pas keangkat dia jadi ngebuka lubangnya besar banget, lubangnya ada sebesar inilah lubangnya. Dia keluar dari situ, semua keluar nanahnya, dan si bengkaknya tuh langsung nggak ada. Jadi itu semua isinya nanah. Dari situ keluar semua nanah, darah beku, sama sampai sekarang masih keluar sih darah putih. Darah putihnya masih tetap keluar, nanahnya juga masih ada sedikit-sedikit masih keluar. Dari situ sakitnya lumayan sih, nggak terlalu sakit banget. Asalnya tuh kalau misalkan saya ke gini sedikit udah sakit banget. Setelah nanah itu keluar, semuanya sakitnya berkurang. Alhamdulillah sakitnya berkurang. Itu dari jarak berarti kan Januari, berarti November, Desember, Januari, berarti 3 bulan semuanya perubahannya udah ada gitu. Alhamdulillah gitu kan. Kalau waktu di terapi, kalau aku sih ya ngerasanya sih sebenarnya nggak ada rasa apa-apa gitu, cuman setelahnya baru ada rasa. Kalau aku, kalau misalkan di terapi sama A nggak ada rasa apa-apa, tapi setelah pulang dari sini dia tuh kayak ada yang kenceng gitu, kayak yang di, kalau baju kayaknya di apa namanya, diperas gitu, kayaknya si kaki tuh dipres banget. Kok gini ya rasanya, kok kayak dipres banget rasanya. Tapi waktu pas obatin sih gak ada rasanya apa-apa gitu, tapi pas di rumah dia kerasa kayak dipres banget. Dia kayak efek itu baru terasanya pas di rumah gitu, kayak gitu sih rasanya. Kalau buat saya sih sebenarnya segala sesuatu nggak ada yang instan nih menurut saya gitu, karena di dokter pun juga kita nunggu sama gitu kan. Proses, intinya semua ada proses. Awalnya juga saya nggak sabar gitu, tapi karena saya dikasih sakit yang udah cukup lama, ya itu juga saya harus sabar menunggu untuk sembuh. Karena menuju sakit pun ada prosesnya kan. Menuju sakit, kenapa bisa sakit, mungkin awalnya karena ini. Menuju sembuh pun ada prosesnya gitu. Intinya memang segala sesuatu dibutuhkan kesabaran. Jadi tapi hasilnya pasti memuaskan. Dari sabar itu pasti hasilnya nggak akan pernah mengecewakan. Itu pelajaran yang saya ambil dari sakit ini gitu. Dari sakit ini, dari pengobatan ini, semuanya pelajarannya banyak banget yang saya ambil. Jadi segala sesuatu nggak ada yang instan, tapi di saat kita sabar hasilnya insya Allah sangat-sangat memuaskan buat saya. Awal sakit saya drop banget, satu kehilangan kerjaan saya hilang. Dari sakit itu saya nggak ada kerjaan saya itu di apa kan, perusahaan itu mengusulkan saya untuk mengundurkan diri. Kedua, biasanya kita beraktivitas kesana lah kesini lah, nggak bisa kemana-mana, bed rest lah di rumah. Itu bikin kita drop, bener-bener yang stres, nangis, sedih segala macam, itu dirasain banget. Tapi itulah yang bikin kita jadi makin sakit, justru bukannya makin sembuh, malah jadi makin sakit. Akhirnya yang bikin saya semangat lagi, saya lihat orang-orang di sekitar saya semangat untuk, kamu mau sembuh, kamu mau kemana, berobat di mana, ayo kamu mau diapain biar sembuh. Mereka aja semangat gitu, ngasih semangat, lingkungan keluarga, teman,
Terus apalagi sih orang tua ya, termasuk orang tua, meskipun mereka nangis tapi mereka siap untuk, yuk kamu kalau sakit, yuk kamu mau gimana, mau biar sembuh sok gimana caranya gitu kan. Mereka semangatin, meskipun ya saya tahu sih perasaan orang tua saya justru lebih sakit gitu kan, ngeliat ya siapa sih orang tua yang mau ngeliat anaknya kayak gini gitu kan. Udah gitu saya lihat lagi mereka aja semangat untuk saya, teman-teman saya aja semangat untuk saya, masa sayanya seperti ini gitu, masa sayanya ngerasa terpukul, ngerasa ada sempat terpikir punya dosa apa, padahal dosanya banyak gitu kan. Tapi ini dosa saya apa sampai saya dikasih sakit seperti ini, padahal dosanya memang banyak gitu. Tapi namanya manusia kadang suka kayak gitu ya pembicaraannya. Jadi kayak pemikirannya tuh kok saya sih orangnya, kenapa orang lain yang justru lebih dari saya nggak dapat kayak gini. Tapi saya berpikir lagi, saya baca buku di situ bilang di saat kamu diuji itu Allah tuh merasa awal tuh ngasih kamu tuh kekuatan bahwa kamu bisa ngelawatin itu semua gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah putus asa, karena yang namanya sakit ada obatnya gitu. Itu memang karena ada support juga sih dari ini, baca buku ini kamu biar nggak stres. Jadi akhirnya saya baca minta sama yang di atas juga, karena sakit yang kamu terima sekarang itu semoga jadi penggugur dosa buat kamu juga, katanya gitu kan di buku itu yang saya baca. Terus saya mikirnya gini, mungkin ini saya suruh istirahat juga gitu, karena saya tuh orang yang nggak mau diem, yang nggak pernah ada di rumah. Mungkin ini saatnya saya untuk istirahat, untuk tahu di rumah seperti apa gitu, seperti itu. Jadi banyaklah hikmah yang saya ambil dari sakit ini juga gitu. Jadi dari situ saya semangat, yakin bisa sembuh, bisa hadapin semuanya. Kalau saya bisa hadapin semuanya, insya Allah saya bisa lebih ikhlas lagi, lebih sabar lagi. Kalau buat AA sih, mungkin memang pasiennya banyak kan. Jadi AA tuh AA tuh orang yang sangat ditunggu sama pasiennya. Sebenarnya kalau buat saya sendiri sih, kalau untuk orang yang seperti saya, mungkin saya udah biasa, udah terbiasa sabar. Jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Mungkin kalau AA memang tidak terlalu banyak bicara, mungkin karena AA capek juga. Tapi mudah-mudahan aja nanti lebih bisa banyak kayak konsultasi sih ya. Jadi kayak ini sakitnya apa, dulu kan saya nggak dikasih tahu dulu. Misalnya cuma nanya ini soal osteoartritis, udah setelah saya sembuh baru cerita bahwa saya tuh sakitnya ada virus gini 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 gini. Nah mungkin nanti ada lebih banyak waktu untuk ya konsultasi sih, intinya konsultasi, karena kan kita pengen, ibaratnya yang sakit itu pengen tahu sakitnya seperti apa dan obatnya apa gitu kan, yang sakit itu kayak gitu. Kalau untuk pengobatannya sih, kalau menurut saya udah cukup, cuman itu aja, perlu banyak ngobrol konsultasi aja. Tapi mungkin waktunya aja yang belum ada kayaknya gitu. Udah sih, itu aja.